Di balik tebing curam yang menjulang di pesisir selatan Gunung Kidul, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah lekang oleh waktu. Gua Langse, sebuah tempat yang diakini sebagai pintu menuju alam mistis, menyimpan jejak spiritual yang menggugah rasa penasaran dan harapan banyak orang. Bukan hanya legenda, tetapi kisah nyata tentang pertemuan manusia dengan Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Dalam perjalanan panjang penuh ujian ini, ada jiwa-jiwa yang datang dengan harapan, bertemu dengan keheningan, lalu menemukan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka bukan hanya mencari keajaiban, tapi juga kedamaian batin di tengah beban hidup yang begitu menghimpit. Ini adalah kisah tentang keyakinan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana harapan bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Ya, kali ini Viral Stories akan membahas kisah nyata, pertemuan Sang Ratu Selatan dengan anak manusia, di Goa Langse Gunung Kidul. Di tepi jurang curam pesisir Gunung Kidul, tersembunyi sebuah gua, yang menjadi saksi perjalanan spiritual banyak jiwa, yang penuh harap, yang bernama Gua Langse. Tempat ini, bukan sekadar destinasi ziarah, tetapi juga simbol pencarian jawaban, atas beban hidup. Kisah tentang kehadiran Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan, terus mengalir, membaurkan mistis dan keimanan. Menurut Mbah Setio Wiono, juru kunci gua, tempat ini telah menjadi tujuan ritual sejak puluhan tahun silam. Mitos dan keyakinan membentuk daya tariknya, menarik mereka yang percaya pada kehadiran Bunda Ratu. Beberapa orang bahkan menganggap Gua Langse sebagai tempat di mana doa lebih cepat terijabah melalui perantara Sang Ratu Laut Selatan. Perjalanan menuju Gua Langse, pengorbanan untuk harapan. Mencapai Gua Langse bukanlah langkah yang mudah. Tangga curam di tepi tebing menjadi ujian fisik dan mental pertama bagi mereka yang datang dengan hati penuh tekad. Namun, tantangan itu tidak menyurutkan langkah orang-orang seperti Wahyu, seorang lelaki yang pada suatu malam di tahun 2022 memulai perjalanan spiritualnya di tempat ini. Kala itu, Wahyu tengah dililit utang besar yang menghimpit hidupnya. "Saya merasa seperti tenggelam," kenangnya. Ketika informasi tentang ritual di Gua Langse sampai ke telinganya, ia memutuskan mencoba peruntungan dengan mengunjungi gua tersebut. Tanda-tanda kehadiran Nyi Roro Kidul. Di malam pertama, Wahyu mencoba bermeditasi di muka gua, ditemani keheningan malam, dan ombak yang bergemuruh di bawah tebing. Saat sebagian pengunjung lain terlelap, sesuatu yang ganjil terjadi. Tiba-tiba saya mendengar suara keras, seperti ada benda besar jatuh di sebelah saya, ceritanya. Wahyu mencoba tetap tenang. Namun, suara itu disusul oleh bunyi sapu lidi, seperti seseorang sedang membersihkan area di dekatnya. Puncaknya, ia mendengar lonceng yang menggema dari arah laut. Suara itu perlahan mendekat, berhenti di sampingnya, dan kemudian menghilang ke dalam gua. Keesokan harinya, Wahyu bertanya kepada Mbah Setio Wiono tentang kejadian tersebut. Jawabannya mengejutkan, sekaligus menenangkan. Suara pertama adalah tanda kehadiranmu diterima. Suara sapu lidi adalah simbol bahwa kamu harus membersihkan dirimu dari segala beban dan niat buruk. Sedangkan lonceng, itu tanda kehadiran Nyi Roro Kidul, jelas sang juru kunci. Perjalanan spiritual yang berbuah perubahan. Setelah malam itu, Wahyu dan istrinya menjadi pengunjung rutin di Gua Langse. Mereka datang tidak hanya saat malam 1 Suro, tetapi juga pada Selasa dan Jumat Kliwon. "Saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Utang mulai terbayar, bisnis jadi lancar. Bukan seperti sulap, tapi seperti ada jalan yang tiba-tiba terbuka," ungkapnya. Menurut Wahyu, pengalaman di Gua Langse adalah perjalanan spiritual yang penuh makna. Bukan tentang mencari keajaiban instan, tetapi tentang belajar menyerahkan diri dan berusaha lebih baik. "Saya hanya merasa lebih ringan menjalani hidup," ujarnya. Laut Selatan, antara mitos dan kebijaksanaan. Gua Langse, seperti legenda Nyi Roro Kidul sendiri, adalah kisah tentang harapan dan ketekunan. Orang-orang yang datang ke sana membawa beban hidup, keyakinan, dan keinginan untuk berubah. Meski penuh cerita mistis, tempat ini juga mengajarkan kebijaksanaan tentang menerima dan berjuang. Bagi sebagian orang, legenda Nyi Roro Kidul adalah simbol keterhubungan dengan alam, spiritualitas, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Gua Langse pun menjadi bukti bahwa, di antara gelombang dan tebing curam, manusia selalu mencari harapan di tempat yang tak terduga. Apakah sosok Nyi Roro Kidul benar-benar hadir? Itu tergantung pada sudut pandang masing-masing.
Yang jelas, kisah-kisah seperti milik Wahyu memberikan pelajaran dalam setiap perjalanan. Keajaiban bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah buah dari keyakinan, ketekunan, dan keinginan untuk berubah. Kisah di Gua Langse bukan sekadar cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul. Ini adalah tentang manusia yang berani menghadapi keterpurukan dan ketidakpastian hidup. Mereka yang mendatangi tempat ini membawa harapan, bukan untuk bergantung pada keajaiban instan, tetapi untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Apakah semua ini nyata? Atau hanya sekadar legenda yang terus berputar di masyarakat? Itu semua kembali kepada keyakinan kita. Tapi satu hal yang pasti, dalam setiap perjalanan spiritual, terkadang kita tidak hanya bertemu dengan alam gaib, melainkan bertemu dengan sisi terdalam dari diri kita sendiri, tempat di mana harapan dan keteguhan hati menjadi satu. Gua Langse mengajarkan kita satu hal, tidak ada keajaiban tanpa usaha, tidak ada harapan tanpa keyakinan. Laut Selatan, tebing curam, dan keheningan malam menjadi saksi, bahwa di ujung perjalanan, mereka yang percaya dan berusaha, akan selalu menemukan jalan. Apakah kisah ini hanya legenda ataukah kisah nyata, yang terbungkus mistis? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Viral Stories.